Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Saek dengan NIM 2301060047. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel hewan, sel tumbuhan, dan mikroorganisme beserta perbedaannya. Sebelum kita masuk tentang materi struktur sel hewan, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu sel hewan. Sel hewan adalah unit dasar kehidupan makhluk hidup golongan sel. Setiap sel memiliki struktur yang kompleks yang bekerja sama untuk menjaga kehidupan. Nah, pada struktur sel hewan ini, dia memiliki bagian-bagiannya yang dimana terdiri dari membran sel, retikulum endoplasma, sitoplasma, mitokondria, lisosom, ribosom, vakuola, sentrio, badan Golgi, nukleolus, dan nukleoplasma. Pada bagian-bagian struktur sel hewan, kita akan membahas yang pertama itu tentang membran sel. Nah, membran sel ini dia merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak atau protein. Nah, pada membran sel ini dia mempunyai fungsi yaitu melindungi sel, menerima rangsangan dari luar, serta mengatur keluar atau masuknya zat. Oke, yang kedua itu tentang retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dia merupakan bagian sel yang berbentuk benang. Nah, pada benang ini dia berada pada inti sel. Nah, pada retikulum endoplasma ini juga dia terdapat retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nah, pada retikulum endoplasma halus ini dia tidak melekat pada ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma kasar dia melekat pada ribosom. Nah, pada retikulum endoplasma ini dia mempunyai fungsi yaitu yang pertama sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri. Yang kedua itu dia sebagai sintesis protein yang dimana pada retikulum endoplasma kasar. Yang terakhir itu mensintesis lipid dalam sel. Nah, ini pada mensintesis lipid pada sel ini dia termasuk dalam retikulum endoplasma halus. Kemudian organel yang ketiga itu sitoplasma. Sitoplasma ini dia merupakan cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus dan organel. Sitoplasma ini terdiri atas protein, material, dan air. Nah, pada sitoplasma ini dia memiliki koloid kompleks, yakni tidak cair atau tidak padat, tergantung pada konsentrasinya. Nah, pada sitoplasma ini dia mempunyai fungsinya itu yang pertama dia sebagai sumber bahan kimia sel. Yang kedua dia sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Organel yang keempat itu dimana mitokondria. Mitokondria ini dia merupakan organel paling besar yang merupakan mesin dari sel. Nah, pada mitokondria ini dia mempunyai fungsi yaitu dia menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan dia sebagai respirasi seluler. Organel yang selanjutnya itu lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler. Nah, pada lisosom ini dia mempunyai fungsi yaitu yang pertama pemasuk makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Yang kedua, dia mencerna materi dengan memakai fagositosis. Yang ketiga, dia mengontrol pencernaan intraseluler. Dan yang terakhir itu dia sebagai penghancur organel sel yang rusak. Organel yang keenam itu ribosom. Ribosom ini dia merupakan organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nanometer
yang terdiri atas 65% RNA pada ribosom dan 35% protein ribosom. Nah, di dalam sel ribosom ini dia terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Ribosom ini dia mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Berikutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini dia merupakan kantong kecil yang berisi air dan zat terlarut. Vakuola ini dia membantu menjaga keseimbangan air dalam sel dan menyimpan berbagai zat. Selanjutnya itu organel sentriol. Nah, sentriol ini dia merupakan struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariotik. Pada sentriol ini juga dia mengambil peran dalam pembelahan sel. Sentriol ini dia mempunyai fungsi yaitu yang pertama dia sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk-bentuk partikel. Yang kedua dia mengambil peran dalam membentuk sila dan flagela. Organel yang berikutnya itu badan Golgi. Nah, badan Golgi ini atau biasa disebut aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Nah, badan Golgi ini dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Pada badan Golgi ini dia mempunyai fungsi yaitu yang pertama dia sebagai bentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Selanjutnya itu dia membentuk membran plasma, yang berikutnya itu dia membentuk lisosom, dan yang terakhir itu dia sebagai proses protein. Kesembilan ada organel nukleus. Nah, organel nukleus ini dia merupakan inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun pembelahan sel. Fungsinya yaitu yang pertama dia sebagai tempat terjadinya replikasi, yang kedua untuk menjaga integritas gen-gen, dan yang ketiga itu dia mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, dan keempat dia mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan yang terakhir itu dia sebagai penyimpanan informasi genetik. Yang terakhir itu ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini dia merupakan cairan padat yang ada di dalam inti sel atau nukleus, yang dimana dia mengandung serat kromatin. Fungsi pada nukleoplasma ini dia membentuk kromosom dan gen. Selanjutnya itu pada struktur sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan pada tumbuhan. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku dan terdiri dari berbagai komponen yang mendukung sel tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang penting. Pada struktur sel tumbuhan, dia mempunyai bagian-bagiannya, yaitu bagian yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini dia merupakan lapisan paling luar dari sel. Lapisan ini dia mengelilingi dan membatasi ruang sel untuk berkembang. Nah, dinding sel ini juga dia terbentuk dari selulosa sejenis karbohidrat, pektin, lignin, dan hemiselulosa. Strukturnya kuat dan ada yang kaku tetapi fleksibel. Nah, pada dinding sel ini dia mempunyai fungsi, yaitu yang pertama dia melindungi sel, yang kedua dia memberi bentuk pada sel, dan ketiga dia menjaga tekanan turbo dan sebagai hormon sel serta tempat penyimpanan karbohidrat. Yang kedua ada membran sel. Membran sel ini merupakan selaput dari molekul lemak dan protein. Fungsinya
Membran sel yaitu pertama, dia mengatur keluar masuknya molekul ke sel dan melindungi inti sel serta menerima rangsangan dari luar alias sebagai reseptor. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel ini adalah bagian tumbuhan yang terbesar. Bagian ini dikenal juga dengan istilah nukleus yang terdiri dari lapisan selaput, nukleolus atau anak inti nukleoplasma, dan kromosom atau disebut dengan kromatin. Letaknya berada di tengah dan berbentuk bulat. Fungsinya itu dia mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan sebagai menyimpan informasi genetik. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma sendiri ini merupakan bagian cair dalam sel. Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dengan fungsinya masing-masing. Fungsi dari sitoplasma ini, dia sebagai pelarut zat kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia sel. Lalu ada plastida. Plastida adalah bagian sel berwarna hijau yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Maka dari itu, organel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Pada sel hewan dia tidak ada. Umumnya, plastida dapat membelah, tumbuh, dan dinamis, sehingga berdiferensi menjadi berbagai bentuk. Nah, pada plastida dia mempunyai fungsi yaitu untuk melakukan fotosintesis agar dapat menghasilkan karbohidrat. Bagian yang berikutnya ada vakuola. Vakuola sendiri adalah organel yang berisi cairan cadangan makanan dan pigmen dengan rongga dan membran. Nah, pada vakuola ini dia merupakan organel terbesar dari sisi volume di sel tumbuhan. Cairan di vakuola dia mengandung enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam organik, glukosa, dan gas, yang dimana fungsinya itu dia menyimpan cadangan makanan dan cairan. Yang kedua itu sebagai tempat mengatur turgiditas sel, dan terakhir penimbun sisa metabolisme serta metabolik sekunder. Yang berikutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel terkecil di tumbuhan yang berbentuk butiran-butiran bulat dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Namun, ribosom ada yang hidup sendiri terpisah di sitoplasma. Fungsinya itu sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma adalah struktur benang yang bermuara di inti sel dan terdiri dari dua bagian, yaitu RE granuler atau kasar dan RE granuler atau halus, di mana fungsinya RE kasar untuk mengumpulkan protein dan ke membran sel, sedangkan fungsi dari RE halus untuk sintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Lalu ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Pada bagian mitokondria ini dia seperti ceritu dan berlekuk-lekuk atau kristal. Fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Yang terakhir ada badan Golgi. Badan Golgi sendiri adalah kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Letak badan Golgi ada di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Fungsinya sendiri itu dia sebagai alat pengeluaran atau
mensekresi protein dan lendir, dan dia juga sebagai memilah dan mengirim produk sel. Pada struktur sel organisme, dia terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Nah, pada struktur luar ini, dia terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Dan pada struktur dalam, dia terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmin. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Sebelum kita membahas tentang struktur luar bakteri pada mikroorganisme, kita harus mengetahui tentang struktur sel mikroorganisme sendiri. Nah, itu dia merupakan susunan atau bagian-bagian penyusun sel yang membentuk tubuh mikroorganisme, dan dia menjalankan fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, serta reproduksi. Nah, pada struktur mikroorganisme ini, dia mencangkup komponen utama seperti dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik yang dimana terdiri dari DNA atau RNA. Pada mikroorganisme tertentu juga, dia terdapat flagela, kapsul, vakuola, dan organel khusus. Secara sederhana, struktur sel mikroorganisme menggambarkan bagaimana bagian-bagian sel tersusun bekerja sama agar mikroorganisme dapat hidup, berkembang biak, dan beradaptasi dalam lingkungan. Nah, pada struktur luar bakteri, dia terdiri dari yang pertama itu ada kapsul. Kapsul sendiri ini dia merupakan lapisan keluar yang menyelimuti dinding sel, di mana dia tersusun dari plaskarida atau protein. Fungsi pada kapsul ini di mana terdiri dari yang pertama itu dia melindungi bakteri dari kekeringan. Yang kedua, dia mencegah fagostosis oleh sel imun. Dan yang terakhir, dia membantu bakteri melekat pada permukaan, misalnya pada jaringan inang atau benang mati. Yang kedua ada dinding sel. Nah, dinding sel ini sendiri dia merupakan lapisan kuat yang menyelubungi membran plasma, di mana dia tersusun oleh peptidoglykan, yaitu gabungan antara protein dan karbohidrat. Fungsi dari dinding sel sendiri itu dia yang pertama, dia memberi bentuk tetapan pada bakteri. Yang kedua, dia melindungi dari tekanan osmotik. Dan yang terakhir, dia bisa membedakan jenis bakteri menjadi garam positif atau disebut dengan dinding tebal, dan garam negatif atau yang disebut dengan dinding tipis. Yang ketiga ada membran plasma atau membran sel. Nah, membran plasma atau membran sel ini sendiri dia merupakan lapisan tipis di bawah dinding sel yang tersusun dari fosfolipid dan protein. Fungsinya itu dia mengatur keluar masuknya zat dari luar dan ke dalam sel, dan dia juga sebagai tempat berlangsungnya proses metabolisme seperti respirasi dan sintesis energi atau disebut dengan ATP. Yang keempat ada pili. Nah, pili sendiri ini dia merupakan rambut-rambut halus pendek pada permukaan sel, di mana fungsinya itu dia melekat pada permukaan atau sel lain. Nah, dalam beberapa bakteri, pili digunakan untuk pertukaran materi genetik atau disebut dengan konjugasi. Yang kelima ada flagela atau disebut dengan flagellum bakteri. Nah, dia merupakan struktur seperti cambuk panjang yang menempel pada dinding sel. Fungsinya itu dia sebagai alat gerak bakteri, memungkinkan bakteri berpindah menuju sumber makanan atau menjauhi saat berbahaya.
pada struktur dalam bakteri, dia terdiri dari yang pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma sendiri ini dia merupakan cairan kental di dalam sel yang mengandung berbagai molekul organik dan anorganik, di mana fungsinya itu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel, dan dia menyediakan lingkungan bagi organel seperti ribosom dan DNA. Nah, yang kedua ada nukleoid atau DNA sirkuler. Nah, pada nukleoid ini dia berada pada wilayah dalam sitoplasma di mana tempat DNA bakteri berada. Nah, DNA bakteri ini dia berbentuk sirkuler, yaitu dia melingkar dan tidak dilapisi membran inti. Fungsinya itu dia mengandung informasi genetik yang mengatur seluruh aktivitas sel. Lalu yang ketiga ada ribosom. Nah, ribosom sendiri ini dia merupakan partikel kecil di sitoplasma yang tersusun dari RNA dan protein. Fungsinya itu dia sebagai tempat sintesis protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Dan yang keempat ada plasmin. Plasmin sendiri ini dia merupakan molekul DNA kecil berbentuk lingkaran di luar kromosom utama. Fungsinya itu dia membawa gen tambahan seperti gen resistensi terhadap antibiotik dan dapat berpindah antara bakteri melalui konjugasi. Perbedaan dari sel tumbuhan, sel hewan, dan sel mikroorganisme. Nah, pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, korolopas, dan vakula besar untuk fotosintesis dan menyimpan air. Sedangkan pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel dan korolopas. Bentuknya itu reksibel serta memiliki vakula kecil dan sentriol. Sedangkan pada sel mikroorganisme sendiri dia memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan sel hewan dan tumbuhan. Sebagian besar mikroorganisme seperti bakteri dia merupakan sel prokaryotik yang tidak memiliki inti sel sejati dan organel bermembran. Bakteri memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglykan serta memiliki membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik yang berada bebas di dalam sitoplasma.